Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berdasarkan kejadian nyata. Semua nama, karakter, dan peristiwa sudah dirubah. Tujuan cerita ini adalah untuk memberikan pesan moral, bukan untuk menyudutkan lembaga, agama, atau individu tertentu. Tonton sampai selesai karena ada pesan dan hikmah dari cerita ini. Desiran angin malam terasa menusuk kulit saat jenazah Ardi akhirnya tiba di rumah duka. Hening yang mengalir di antara kerumunan keluarga dan tetangga, dibumbui dengan isak tangis lirih, tak mampu menyembunyikan perasaan ganjil yang dirasakan oleh setiap orang yang menyaksikan. Tubuh mungil Ardi, santri dari sebuah pondok pesantren di Kabupaten Kediri, terbujur kaku di atas keranda. Di sekujur tubuhnya, lebam-lebam yang mencurigakan menorehkan tanda tanya besar. Sebuah pertanyaan yang mulai menggantung di hati sang ibu sejak menerima telepon terakhir dari anaknya. 2 minggu yang lalu, tepatnya pada suatu malam yang lengang, Ardi menelepon ibunya. Suaranya terdengar lemah dan penuh rasa sakit. "Bu, tolong jemput Ardi. Ardi nggak kuat lagi di sini," katanya terisak. Namun, dengan berat hati, sang ibu menjawab, "Nak, ibu belum ada uang. Kamu sabar dulu ya. Nanti kalau ibu sudah ada rezeki, ibu jemput kamu." Tak ada yang menyangka, itulah panggilan terakhir dari Ardi. Panggilan yang penuh dengan permohonan, namun tak pernah benar-benar tersampaikan. Ardi adalah anak yang ceria, sederhana, dan sangat menghormati orang tuanya. Menjadi santri di pesantren merupakan impiannya. Ia ingin memperdalam ilmu agama dan menjadi seseorang yang bisa membanggakan keluarganya. Pesantren adalah tempat yang dianggap suci, tempat di mana setiap anak dididik dalam kesederhanaan, ketulusan, dan kedisiplinan. Namun, siapa sangka, pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi setiap anak, justru menjadi lokasi yang menyeret Ardi menuju kematian tragisnya. Ketika jenazah Ardi tiba, pihak pesantren memberikan penjelasan singkat bahwa Ardi terjatuh di kamar mandi. Dengan cepat, narasi itu diulang-ulang seolah-olah tak ingin ada yang mempertanyakan lebih jauh. Tapi mata seorang ibu tak pernah bisa dibohongi. Saat sang ibu membuka kain kafan yang menutupi tubuh anaknya, ia melihat luka-luka lebam di beberapa bagian tubuh Ardi. Bekas pukulan keras di bagian rusuk, luka lebam di punggung, dan sayatan kecil di bagian wajah membuat hati sang ibu hancur seketika. "Kalian bilang anak saya jatuh, tapi luka-luka ini dari mana?" tanya ibunya dengan suara tercekat di tenggorokan. Namun tak ada satupun dari pihak pesantren yang berani menjawab. Mereka hanya saling pandang dan membisu. Keluarga Ardi mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Pihak pesantren tampaknya menyembunyikan sesuatu. Kecurigaan mulai mencuat ketika mereka menyadari bahwa cerita soal terjatuh di kamar mandi tidak sesuai dengan luka-luka yang ada di tubuh Ardi. Mereka memutuskan untuk membawa kasus ini ke pihak berwajib. Tak lama setelah itu, polisi melakukan investigasi dan menemukan bahwa Ardi bukanlah korban dari kecelakaan, melainkan korban dari kekerasan brutal yang dilakukan oleh sesama santri. 4 orang santri lain, yakni Agus, Joko, Anto, dan Teddy, ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Ardi selama beberapa waktu, hingga akhirnya tubuh Ardi tak lagi mampu bertahan. Sebelum lanjut, bantu saya dengan like dan subscribe video ini. Kamu tidak sedang memperkaya Rhoma Irama, tapi sedang membantu seorang mahasiswa yang berusaha mencari tambahan biaya untuk kuliah. Terima kasih banyak, mari kita lanjut. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak. Pondok pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat pembelajaran dan pembentukan karakter anak-anak, kini menjadi sorotan publik. Bagaimana mungkin kekerasan seperti ini bisa terjadi di lingkungan yang seharusnya penuh dengan kasih sayang dan bimbingan agama? Namun, yang lebih menyakitkan bagi keluarga Ardi adalah sikap pesantren yang terkesan menutupi kejadian tersebut. Mereka terus-menerus berusaha meyakinkan keluarga bahwa Ardi memang terjatuh. Padahal
Kenyataannya luka-luka di tubuh Ardi jelas menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik. Di balik dinginnya dinding pondok, ada cerita kelam yang disembunyikan. Agus, Joko, Anto, dan Teddy dikenal sebagai santri yang keras. Mereka sering membentuk kelompok yang menakuti santri-santri lain, termasuk Ardi. Selama ini, tindakan mereka tidak pernah ditindak tegas oleh pihak pesantren, karena dianggap sebagai hal sepele. Namun, apa yang dianggap sepele itu akhirnya menelan korban jiwa. Malam sebelum Ardi meninggal, ia dipaksa masuk ke dalam kamar oleh keempat tersangka. Di sana, ia dihujani pukulan dan tendangan. Tanpa ampun, tubuh Ardi diperlakukan seperti sebuah benda mati yang bisa dipukul sesuka hati. Ardi, yang tak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya bisa menahan sakit sambil berdoa dalam hati agar kekerasan itu segera berakhir. Namun, malam itu adalah akhir dari segalanya. Tubuh Ardi yang lemah akhirnya runtuh, tak mampu menahan penderitaan lebih lama. Pihak pesantren bukannya tidak tahu. Beberapa santri lain bahkan sudah melaporkan kejadian itu kepada pengurus. Namun, entah kenapa, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan serius. Pengurus pesantren lebih memilih menutup mata, seolah-olah kekerasan yang terjadi adalah hal yang wajar. Sang ibu hanya bisa memandangi tubuh anaknya dengan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. "Maafkan ibu, nak. Ibu gak bisa jemput kamu lebih cepat," ucapnya lirih sambil menggenggam tangan Ardi yang sudah dingin. Kata-kata itu berulang kali keluar dari bibirnya, seakan ingin menebus rasa bersalah yang teramat dalam. Di dalam hati kecilnya, ia terus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan anakku? Selama beberapa hari setelah kematian Ardi, suasana di rumah duka terus diselimuti duka. Keluarga besar dan para tetangga datang silih berganti, memberikan doa dan dukungan. Namun, meski dukungan terus mengalir, hati sang ibu tetap tak tenang. Ia tahu ada kebenaran yang harus diungkap. Akhirnya, dengan dorongan dari keluarga dan masyarakat, kasus ini sampai ke telinga pihak berwenang. Investigasi mendalam pun dilakukan, dan bukti-bukti mulai terkuak. Dari hasil visum, polisi menemukan bahwa Ardi meninggal akibat luka-luka serius yang disebabkan oleh benda tumpul. Lebam di tubuhnya bukan akibat terjatuh, melainkan karena kekerasan fisik yang berkepanjangan. Agus, Joko, Anto, dan Teddy akhirnya mengakui perbuatannya setelah diinterogasi oleh polisi. Mereka mengaku bahwa mereka sering membuli Ardi karena dianggap sebagai anak yang pendiam dan lemah. Ardi selalu menjadi sasaran mereka, bahkan untuk hal-hal kecil seperti masalah tempat tidur atau giliran tugas harian. Dia selalu nurut, gak pernah melawan, kata salah satu tersangka dengan nada dingin, seolah-olah perbuatannya itu bukanlah sesuatu yang serius. Namun, bagi keluarga Ardi, pengakuan itu bagaikan pisau yang kembali menyayat hati mereka. Pesantren yang selama ini dianggap sebagai tempat suci, tempat di mana anak-anak bisa tumbuh dalam kedamaian dan kebijaksanaan, kini berubah menjadi tempat yang penuh luka. Kematian Ardi mengungkapkan sisi gelap dari sistem yang gagal melindungi mereka yang seharusnya paling membutuhkan perlindungan. Pihak pesantren terus berdalih, mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu tentang kekerasan yang terjadi. Mereka bersikeras bahwa apa yang terjadi hanyalah kecelakaan. Namun, kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Kasus ini akhirnya menjadi berita besar di media lokal, menarik perhatian masyarakat luas yang mengecam tindakan para pelaku, dan pihak pesantren yang mencoba menutup-nutupi kejadian tragis ini. Hari-hari setelah pengungkapan kasus ini dipenuhi dengan tekanan dari berbagai pihak. Orang tua santri lain mulai mempertanyakan keamanan anak-anak mereka di pesantren. Beberapa bahkan memutuskan untuk menarik anaknya keluar, khawatir kejadian serupa bisa terulang kembali. Namun, bagi Ibu Ardi, semuanya sudah terlambat. Anak yang selama ini ia harapkan bisa menjadi kebanggaannya, telah pergi untuk selamanya.
Setiap sudut rumah yang dulu dipenuhi dengan canda tawa Ardi, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Suara telepon terakhir dari anaknya masih terus terngiang di telinganya. Panggilan minta tolong yang tak bisa ia jawab tepat waktu. "Ibu, jemput Ardi." Kalimat itu terus menghantui hari-harinya, membawa kesedihan yang tak kunjung pudar. Seminggu setelah kematian Ardi, rasa duka mendalam masih menyelimuti keluarga kecilnya. Sang ibu, Siti, terlihat semakin kurus. Tubuhnya layu, seolah kehilangan semangat hidup. Setiap pagi, ia selalu duduk di tepi ranjang Ardi, merapikan bantal dan selimut yang terakhir kali digunakan anaknya. Semua masih terasa segar di ingatannya. Senyum Ardi, suaranya yang lembut, dan cara Ardi memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Tapi kini, semua itu hanya tinggal bayangan yang menyiksa hati. "Apa yang terjadi, Nak? Apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu?" tanya Siti, yang merasa bersalah tak mampu melindungi anak satu-satunya. Hatinya terus dipenuhi rasa sesal. Terlebih saat mendengar kabar bahwa Ardi telah berkali-kali diperlakukan dengan tidak manusiawi di pesantren tersebut. Para santri yang menjadi tersangka itu bukan hanya sekali menyakiti Ardi. Selama beberapa bulan terakhir, Ardi menjadi bulan-bulanan mereka. Tetapi ia tidak pernah mengeluh atau bercerita kepada ibunya. Ardi mungkin tidak ingin menambah beban ibunya yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Siti mengingat jelas, setiap kali ia berbicara dengan Ardi lewat telepon, anaknya selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ardi selalu berusaha menyembunyikan rasa sakitnya, mungkin karena ia tahu ibunya tak punya pilihan untuk membawanya pulang. Ia terlalu baik hati untuk menyampaikan penderitaan yang ia alami, demi menjaga hati ibunya. Namun panggilan telepon terakhir itu, dengan suara yang penuh isak dan ketakutan, kini menghantui Siti setiap hari. "Kenapa aku tidak mendengar permintaanmu saat itu? Kenapa aku tidak segera menjemputmu?" Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah meninggalkan pikiran Siti. Ia merasa menjadi ibu yang gagal. Bagaimana mungkin ia tak menyadari bahwa anaknya berada dalam bahaya? Bagaimana mungkin ia tidak langsung bertindak setelah mendengar permintaan tolong dari Ardi? Dalam tangisnya yang mendalam, Siti hanya bisa meratap kepada Tuhan, memohon maaf atas apa yang ia anggap sebagai kelalaiannya. Di luar rumah Siti, kasus kematian Ardi mulai menarik perhatian media dan masyarakat. Setelah polisi menetapkan 4 tersangka, banyak orang mulai mempertanyakan kredibilitas dan keamanan di pesantren tersebut. Kabar tentang kekerasan yang menimpa Ardi menyebar dengan cepat, dan berbagai pihak mendesak pesantren untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan. Namun, pesantren itu terus bertahan dengan narasi mereka bahwa Ardi terjatuh di kamar mandi. Mereka berulang kali menghindar dari media, dengan alasan bahwa mereka ingin menjaga kehormatan lembaga. Pimpinan pesantren yang sebelumnya sering muncul dalam acara-acara keagamaan di daerah tersebut, tiba-tiba menghilang dari sorotan publik. Mereka tampak lebih memilih untuk diam daripada mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesantren. Namun demikian, kesunyian pihak pesantren justru memicu kemarahan keluarga Ardi dan masyarakat luas. Para orang tua yang memiliki anak di pesantren tersebut mulai khawatir. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa pihak pesantren seolah menutupi fakta di balik kematian Ardi. Beberapa orang tua memutuskan untuk menarik anak-anak mereka dari pesantren tersebut, sementara yang lain mendesak adanya perbaikan dan penyelidikan lebih mendalam. Di balik tembok pesantren yang tampak tenang dan damai, kebenaran yang lebih gelap mulai terungkap. Beberapa santri yang selama ini ketakutan akhirnya berani berbicara. Mereka menceritakan bahwa Ardi sering menjadi sasaran penganiayaan dari Agus, Joko, Anto, dan Teddy. Mereka menggunakan Ardi sebagai sasaran kemarahan mereka. Ketika ada masalah atau ketidakpuasan dalam tugas-tugas di pesantren, Ardi selalu menjadi kambing hitam. Kami semua tahu apa yang terjadi,
tapi tidak ada yang berani melapor. Siapa yang mau melawan mereka? Ujar seorang santri yang identitasnya disembunyikan oleh media. Ardi terlalu lemah untuk melawan. Dia hanya diam dan menahan sakit setiap kali mereka memukulinya. Dan pihak pengurus pesantren. Mereka pasti tahu, ada santri yang sudah melapor, tapi tidak ada tindakan tegas. Mereka lebih memilih mendiamkan karena takut nama pesantren rusak. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada pembiaran sistematis di pesantren tersebut. Kekerasan yang menimpa Ardi bukanlah kejadian pertama. Beberapa santri mengakui bahwa ada budaya kekerasan dan intimidasi yang telah berlangsung lama di sana, tetapi selalu diabaikan atau dianggap sebagai ujian mental. Namun, ujian itu berubah menjadi teror bagi beberapa santri, termasuk Ardi, yang tak punya daya untuk membela dirinya sendiri. Di sisi lain, proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Agus, Joko, Anto, dan Teddy menjalani pemeriksaan polisi secara intensif. Meskipun pada awalnya mereka berusaha berbohong dan menyangkal keterlibatan mereka, bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi, termasuk hasil visum Ardi, tidak bisa lagi disangkal. Pengakuan para saksi mata dan santri lain di pesantren juga semakin memperkuat posisi mereka sebagai pelaku. Kami hanya bercanda, tidak bermaksud menyakiti, kata Agus dalam pembelaannya saat diperiksa. Namun, pernyataan itu terdengar hambar di telinga keluarga Ardi. Bagi mereka, tidak ada candaan yang bisa menyebabkan kematian seseorang. Tindakan keempat tersangka ini bukanlah sekadar lelucon yang kelewat batas. Ini adalah bentuk penganiayaan yang disengaja, yang berujung pada kematian tragis seorang anak yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah Siti, rasa sakit dan kehilangan tak pernah pergi. Setiap malam, Ibu Ardi hanya bisa duduk di depan jendela, memandangi langit yang gelap, berharap bahwa rasa sakit ini hanyalah mimpi buruk yang suatu saat akan berakhir. Namun, setiap pagi, kenyataan menghantamnya kembali. Anaknya telah tiada, dan tak ada yang bisa mengubah itu. Siti tahu bahwa mendapatkan keadilan untuk Ardi tak akan mengembalikan anaknya. Namun, ia berharap bahwa dengan menuntut keadilan, ia bisa menghindari terulangnya tragedi serupa. Ia tidak ingin ada ibu lain yang mengalami penderitaan seperti dirinya. Tidak ingin ada anak lain yang mati sia-sia di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Tekanan publik semakin besar. Masyarakat mulai menuntut agar pesantren tersebut bertanggung jawab atas kematian Ardi. Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis perlindungan anak bahkan ikut bersuara menuntut reformasi dalam pengelolaan pesantren-pesantren yang seringkali tidak transparan dalam menangani kasus kekerasan. Ini bukan sekadar kasus individu. Ini adalah cerminan dari sistem yang bobrok. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan keagamaan, seharusnya melindungi para santrinya, bukan membiarkan mereka menjadi korban kekerasan, ujar salah satu aktivis yang menuntut adanya perbaikan regulasi di pesantren-pesantren di Indonesia. Di sisi lain, pesantren tersebut masih berusaha mempertahankan reputasi mereka. Dalam sebuah pernyataan singkat, pihak pesantren mengklaim bahwa mereka telah melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi para santri, dan bahwa kejadian ini adalah insiden yang tidak terduga. Mereka menolak tuduhan bahwa ada pembiaran terhadap tindakan kekerasan di dalam pesantren. Namun, bagi keluarga Ardi, penjelasan itu tak berarti apa-apa. Luka di tubuh Ardi adalah bukti yang tak bisa dibantah. Dan luka di hati mereka jauh lebih dalam daripada kata-kata yang bisa diungkapkan. Setelah berbulan-bulan menjalani proses hukum yang melelahkan, akhirnya para pelaku dijatuhi hukuman atas tindakan mereka. Agus, Joko, Anto, dan Teddy dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang menyebabkan kematian Ardi. Meskipun hukuman tersebut membawa sedikit kelegaan bagi keluarga Ardi, perasaan kehilangan yang mereka rasakan tetap tak tergantikan. Siti masih sering bermimpi tentang anaknya. Di dalam mimpinya, Ardi selalu tampak tersenyum,
memanggil ibunya dengan suara lembut yang selalu dirindukan Siti. Mimpi itu memberinya sedikit ketenangan, meskipun ia tahu bahwa dunia nyata tak akan pernah sama lagi tanpa kehadiran Ardi. "Ardi, kamu sudah tenang di sana, Nak. Ibu berharap kamu bahagia di sisinya," bisik Siti saat ia menatap foto Ardi yang terpajang di ruang tamu. Di luar sana, masyarakat mulai bergerak. Kematian Ardi menjadi pemicu bagi gerakan reformasi di berbagai pesantren. Beberapa pondok pesantren mulai memperketat pengawasan terhadap para santri, memastikan bahwa kejadian seperti yang menimpa Ardi tidak terulang. Regulasi baru mulai dibahas oleh pemerintah, dan masyarakat mulai lebih sadar akan pentingnya pengawasan dalam lembaga pendidikan agama. Namun bagi Siti, semua itu tak bisa menghapus rasa sesal yang terus menghantui. Tidak ada yang bisa mengembalikan Ardi, anak yang ia besarkan dengan penuh cinta, namun pergi terlalu cepat akibat kekejaman yang seharusnya bisa dicegah. Meninggalkan anak di pesantren adalah keputusan besar yang seringkali dilandasi oleh harapan tinggi dari orang tua. Orang tua berharap agar anaknya dapat belajar lebih dalam tentang agama, mengembangkan karakter yang baik, dan menjadi pribadi yang lebih tangguh dalam menjalani kehidupan. Namun, kisah tragis seperti yang menimpa Ardi adalah pengingat bahwa tidak semua lingkungan pesantren seaman yang dibayangkan. Ada saat-saat di mana pesantren yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru menjadi tempat di mana anak-anak terabaikan, atau lebih buruk, menjadi korban kekerasan. Karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk lebih kritis dan bijaksana ketika memilih pesantren sebagai tempat belajar bagi anaknya. Pertama-tama, orang tua harus menyadari bahwa pengawasan dan pemahaman mendalam tentang pesantren yang akan dipilih sangat penting. Jangan hanya mengandalkan nama besar atau reputasi pesantren dari cerita-cerita mulut ke mulut. Lakukan penelitian menyeluruh, tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga tentang tata kelola, keamanan, serta kebijakan terkait perlindungan anak di pesantren tersebut. Cari tahu bagaimana pesantren tersebut menangani kasus-kasus bullying atau kekerasan di dalam asrama, dan apakah ada kebijakan yang jelas dalam melindungi anak-anak dari kekerasan fisik maupun psikologis. Komunikasi antara orang tua dan pihak pesantren harus menjadi prioritas utama. Orang tua tidak boleh ragu untuk bertanya tentang berbagai aspek penting, seperti jadwal harian, struktur pengawasan, dan peraturan terkait interaksi antara santri. Jika ada tanda-tanda bahwa pesantren cenderung menutupi informasi atau bersikap defensif ketika ditanya mengenai keselamatan santri, itu bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Orang tua berhak mengetahui bagaimana anak mereka diperlakukan setiap hari, dan tidak boleh ada ruang untuk keraguan. Selain itu, penting bagi orang tua untuk tetap terhubung dengan anak-anak mereka, meskipun jarak memisahkan. Komunikasi secara rutin melalui telepon atau kunjungan langsung ke pesantren adalah cara terbaik untuk mengetahui kondisi anak secara langsung. Dalam banyak kasus kekerasan di pesantren, anak-anak yang menjadi korban seringkali merasa takut untuk melapor karena mereka merasa sendirian dan tidak didukung. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka tahu bahwa mereka selalu bisa mengandalkan orang tua jika ada masalah. Dengarkan keluhan atau curhat anak dengan penuh perhatian, bahkan jika keluhan tersebut tampak sepele. Terkadang, masalah kecil bisa menjadi pertanda adanya masalah yang lebih besar di baliknya. Selalu pastikan anak merasa aman dan nyaman untuk berbicara tentang apapun yang mereka alami di pesantren. Jangan anggap remeh jika anak mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakbahagiaan, stres, atau ketakutan. Kunjungan mendadak ke pesantren untuk melihat keadaan anak juga bisa menjadi langkah proaktif untuk memastikan mereka baik-baik saja. Orang tua juga harus bersikap tegas jika menemukan adanya ketidakberesan, seperti dugaan kekerasan
atau pengabaian oleh pihak pesantren. Jangan takut untuk menarik anak dari pesantren tersebut jika keamanan dan kesejahteraan mereka terancam. Pesan lain yang penting adalah jangan terlalu cepat menaruh seluruh kepercayaan pada pesantren tanpa pengawasan lanjutan. Meskipun pesantren memiliki nilai-nilai moral dan religius yang tinggi, lembaga tersebut tetap dijalankan oleh manusia yang juga bisa berbuat kesalahan atau kelalaian. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman tetap ada pada Anda. Jangan pernah merasa bahwa setelah anak dititipkan di pesantren, peran Anda berakhir. Pengawasan orang tua tetap menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Kematian Ardi mengajarkan kita bahwa meskipun niat menitipkan anak di pesantren adalah hal yang baik, tetap diperlukan sikap kritis, waspada, dan keterlibatan penuh dari orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak kita benar-benar berada di lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan lebih kritis, orang tua tidak hanya akan memberikan pendidikan agama yang baik bagi anak-anaknya, tetapi juga melindungi mereka dari bahaya yang mungkin mengintai. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini. Semoga panjang umur, selalu sehat, bahagia dunia akhirat, dan diberikan rizki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.